Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habibie Alika Official. Saat ini kita berada di segmen otomotif Auto Lovers. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terkini dari Habibie Alika Official. Pada segmen otomotif kali ini kita akan membahas kaki-kaki di mobil kijang kapsul. Jadi ini ceritanya saya mau perjalanan jauh dan saya tuh udah lama banget nggak sejak beli mobil ini. Jadi belinya tahun 2016-an ya, tahun 2016 bulan 5 ya, tepat hari pernikahan. Nah, sampai dengan tahun 2022, berarti itu berapa tahun tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahunan belum pernah servis kaki-kaki. Nah, kemudian untuk saat ini kita mau servis kaki-kaki karena mau perjalanan jauh. Jadi cek-cek rem dan segala macam biar aman. Nah, cek apa saja yang dicek pada waktu cek kaki-kaki, biar awalnya sih karena saya tuh risih ada bunyi kalau lagi turunan, itu bunyi sik 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 kayak gitu, nggak tahu deh itu apa. Apakah setelah dicek kaki-kaki ini bunyinya hilang. Jadi saya menurut penelitian saya atau analisis saya itu kalau misalnya kita naik motor, kanvas rem cakramnya udah mau habis tuh bunyikan sik 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 kayak gitu. Aku kira itu, tapi coba cek dulu nih ya apa yang dicek pada waktu kita servis kaki-kaki di mobil kijang kapsul. Cek videonya selesai, jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia agar semua orang tahu. Ya, jadi ini kita sekarang mau lepasin kaki-kaki, mau lepasin ban mobilnya semua ya. Jadi kalau kaki itu adalah ban mobilnya, jadi ban mobilnya udah digendorin semua bautnya, kemudian kita akan copot. Nah, ini jadi pelepasan ini ya, pengecekan kaki-kaki ban belakang. Jadi ban belakang itu dilepas dulu untuk rumah remnya. Cara melepasnya seperti ini ya. Jadi agak susah memang ya. Jadi nggak ada baut tertentu. Jadi hanya oglek sampai tuh diratakan dulu bagian kanan kiri, baru nanti bisa dicabut ke luar. Nah itu ya. Jadi nggak ada yang belum pernah buka belakang ini juga seperti ini caranya. Dan pada waktu bautnya putus pun ini dalamnya seperti ini ya guys. Jadi setelah dibuka ternyata kampas rem belakang itu masih utuh kayak baru ya. Jadi ini udah 6 tahun dipakai, tapi ban belakangnya masih ban belakang ininya untuk kanvas remnya itu masih utuh ya. Jadi untuk ban belakang masih utuh. Ini sekarang dibersihin dulu untuk ini ya, debu-debu. Kemudian kalau misalnya kan ini besi jadi kadang korosi, terus jatuh-jatuh di situ. Ini dibersihin. Kemudian untuk kampasnya karena masih bagus untuk roda belakang sebelah kiri ya, itu jadi cuman diamplas saja. Jadi diamplas agar tujuannya apa? Agar lebih grip ya pada waktu pengereman, ngegrip gitu. Jadi pada waktu pengereman lebih grip. Sembari ban belakang dicek, kita juga cek ban depan. Jadi kalau di kijang kapsul SGX 2000 ini, yaitu tahun 2000, jadi ban depan itu, kaki depan itu dia pakai cakram ya. Jadi kalau belakang dia masih pakai kanvas rem. Masih pakai tromol gitu ya guys. Jadi ini kenapa tipsnya nih ya, kalau kalian bongkar kaki-kaki mobil, kenapa bannya ditaruh bawah? Tujuannya apa? Kalau misalnya ntar amit-amit nih mobilnya jatuh, penahannya jatuh, itu nanti jatuhnya ditahan oleh ban-ban yang ditaruh bawahnya itu ya guys. Kalau dilihat di sini untuk pemasangan pengecekan kaki depan atau belakang itu lebih mudah yang belakang daripada yang depan. Jadi kalau yang depan itu agak susah, agak ribet ya. Jadi harus nanti buka dulu untuk ininya, oli remnya. Jadi oli remnya nanti dibuka, dikeluarin dulu. Nah, nanti pada waktu pemasangan juga itu harus dikocok, dipompa. Nah, ini sekarang lagi pengecekan cakram rem depan ya. Ternyata cakram pada waktu dicek, ini ya kampasnya udah tipis banget guys ya. Jadi untungnya udah dicek. Nih tuh lihat ya,
Jadi kampasnya udah tipis banget, udah mau kena besinya. Untung aja dicek sekaligus, jadi bisa sekalian ganti pada hari ini juga. Nah tuh ya, udah keripis banget, udah tinggal besinya doang. Selama 6 tahun ya guys. Jadi harus ganti untuk ininya. Nah ini tuh ya, ini penampakannya tuh, lihat ya. Jadi udah tipis banget. Tuh, malah udah ini apa namanya? Mau menyentuh si besi karena saking tipisnya. Nah, untuk ini ya. Ini untuk itunya apa namanya? Cakramnya. Jadi cakramnya tengah-tengahnya udah kayak, nggak tahu ini keraten atau emang bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak gitu warnanya. Nah ini untuk baut juga udah pernah saya ganti yang bagian belakang yang waktu itu patah. Jadi pada waktu maghrib kencengin terlalu kenceng, jadi langsung patah bautnya. Nah ngelepasnya pun juga sama seperti ini. Nah ini cakramnya. Jadi kalau diputar di sini cakram juga nggak bakal bunyi sik-sik gitu ya. Nah ini kendalanya, lagi pengecekan dulu. Nah ini sekarang yang sebelah kanan dari mobil. Kalau dari sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sama, ternyata kanan dan kiri itu kanvasnya yang bagian belakang itu masih tebel-tebel semua, masih layaknya seperti baru lah. Jadi 6 tahun dipakai, dari 2016 sampai dengan 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun ya. 6 tahun digunakan, kanvas rem belakang itu masih bagus ya. Yang kanvas rem depan ini udah udah tipis ya. Untung nggak kena besinya. Jadi kalau kena besi bisa bahaya ya guys. Jadi cakramnya ntar bisa ini apa namanya? Bisa terkikis ya, terkikis. Kemudian bisa ini juga apa namanya? Bisa terjadi ke remblong ya, karena besinya nggak ini, kampasnya habis. Nah ini lagi dicopot. Yang sebelah kanan ini agak susah pencopotannya, jadi harus lebih sabar. Nah itu ya, jadi kalau pelepasan rem apa namanya dari ini seperti ini caranya. Rada ribet kalau yang depan yang ada cakramnya. Kalau yang bagian belakang tromol cuma dilepas rumahnya, kemudian dibersihin dari debu, terus diputar. Nah ini lagi ini nih pengisian apa namanya itunya ya, rem cakramnya. Jadi harus ada oli rem yang harus diisi. Jadi setiap habis ini ya, ini penampakan keseluruhannya pada waktu udah dicopot semua kaki-kakinya. All in ya, ini tune upnya service all, jadi service mesin, service kaki-kaki juga. Jadi harapannya nanti di jalan berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Nah itu pengerjaannya kak, berapa lama ya? Ini pengerjaannya kurang lebih dari pagi jam berapa ya, 10 jam 9 sampai jam 3 sore kayaknya. Jadi all in karena banyak spare part yang harus diganti ya. Di video sebelumnya udah ada penggantian hose waving, yaitu yang di ini itu ya, di radiator di ini hose waving itu yang penggantian di karburator karena korosi ya, bocor, jadi harus ganti. Kemudian kaki-kaki juga, kaki-kaki kan pas rem depan kiri dan kanan harus ganti semuanya ya, satu set itu ganti juga. Kemudian fan belt juga saya ganti karena udah ada retak-retak. Takutnya kalau di jalan, karena saya jalannya malam jadi bahaya, kalau malam takutnya putus kan repot juga. Karena dulu pernah saya 2 kali tuh malam-malam kendala seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ada bengkel terdekat, jadi atau bengkel yang dipanggil, jadi aman. Nah ini lagi pengecekan ya, jadi lagi apa namanya ngecekin untuk cakramnya. Habis itu dipasang kampas rem depannya. Jadi prosesnya lumayan ya untuk pemasangan rem. Jadi nanti pada waktu pemasangan kampas rem depan itu harus ada orang satu di dalam. Jadi untuk fungsinya untuk
mengocok remnya. Jadi biar tidak ada angin di dalam selang rem. Jadi selang rem itu harus dikocok, dikeluarin anginnya sampai benar-benar full di selang tersebut itu terisi ini semua ya. Terisi apa namanya? Oli rem. Jadi nggak ada ngempos. Jadi remnya nggak ngempos. Nah, kalau ini lagi mengisi radiator ya guys. Jadi dikerjain disambilin karena pembelian spare partnya ini lagi ngocok. Nah, ini lagi proses mau ini tuh ya, bocor tuh ya, olinya keluar. Jadi dikocok dulu, jadi olinya dikeluarin semua baru bisa dimasukin lagi. Jadi biar nanti apa namanya pada waktu ngerem itu nggak ngempos. Jadi kalau pada waktu diinjek dia nggak dalam banget. Jadi ada apa baru ngerem dikit udah apa udah kencang gitulah ya. Istilahnya seperti itu. Nah, untuk ban belakang karena udah lebih cepat karena dibersihin langsung selesai. Jadi langsung dipasang rodanya. Ya, sekarang proses pemasangan roda belakang karena roda belakang udah kelar, jadi roda belakang dipasang dulu semuanya. Setelah dicek tadi aman untuk kampas remnya, jadi nggak ada penggantian untuk kampas rem di roda belakang. Jadi roda belakang langsung dipasang. Kemudian untuk masih pengecekan di roda depan ini agak lama karena cakramnya harus dipasang, kemudian dikocok dulu sampai benar-benar ini ya, apa namanya selesai untuk pemasangannya. Ya seperti saya informasikan sebelumnya, jadi untuk di depan itu cakram depan ya harus pemasangan apa dalam pemasangannya itu harus ada 2 orang, yang satu di dalam kokpit atau di dalam setir itu ngocok rem. Jadi di dalam itu dikocok pakai kaki gitu kakinya sampai dapat posisi yang diinginkan. Nah ini udah. Kemudian karena udah dipasang udah aman, kemudian sekarang dipasang roda depannya ya. Jadi kita pasang roda depan, setelah dipasang kemudian baru dicek ya, cek putar dan rem apakah hasilnya sudah sesuai. Itu kemudian pastikan juga untuk ini ya, apa namanya pemasangan roda itu bautnya harus pas. Jadi pas itu maksudnya nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Kalau kendor takutnya copot, kalau terlalu kencang takutnya bautnya itu nanti patah gitu ya guys. Jadi pastikan lagi, karena saya udah pernah terlalu kencang itu bautnya langsung patah yang baut di dalamnya, jadi harus diganti. Nah ini sekarang lagi coba kita pasang bautnya. Untuk ini keempat kakinya udah terpasang semua, sekarang tinggal diturunkan untuk mobilnya dan pengetesan apakah remnya sudah pakem depan belakang semuanya. Jadi kalau udah ini udah siap jalan.